وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa, yang kita hormati bersama guru kita Ustadz Herlan Taufik mata'anallah bituli hayatih, para hadirin jamaah yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa dan hadir kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan lewat karomah ta'lim ini dan juga dengan fadilah suratul Fatihah Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi niat dan hajat kita, baik yang terucap ataupun yang tersirat di dalam hati kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi fadli bunyanil masjid. Bab tentang keutamaan orang membangun masjid. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan haddatsana Bundar wa haddatsana Abu Bakr al-Hanafi haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an abihi an Mahmud ibn Labid an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislahu fil jannati.
Imam At-Tirmidzi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya yang luas kepada beliau, meriwayatkan hadis ini yang sanadnya sampai kepada sahabat yang namanya Utsman ibnu Affan, salah satu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari anak Rasulullah yang namanya Ruqayyah. Bahkan Utsman ibnu Affan ini juga setelah istrinya Ruqayyah meninggal, dia menikahkan anak Rasulullah yang lain yang namanya Ummi Kulthum. Jadi dua anak Nabi ini dinikahkan oleh sahabat yang namanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, salah satu khulafaur rasyidin, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terkenal sangat dermawan, yang dengan harta kekayaannya dia sangat luas untuk membela dakwah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang dia miliki. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun lillahi karena Allah, masjidan sebuah masjid, banallahu lahu mislahu bil jannah, maka Allah akan membangunkan bangunan yang menjadi tempat tinggalnya nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jaminan dari Allah yang disampaikan oleh lisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa saja yang punya kontribusi untuk membangun masjid, karena memang masjid ini merupakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan segera akan sediakan tempat yang terbaik, istana yang indah nanti di dalam surga. Apakah masjidnya itu kecil atau besar, sogirat kana au kabirat, pokoknya Allah akan ganti, akan beri dengan apa yang dia upayakan, yaitu istana yang indah dan megah nanti di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu lillahi, kalimat lillah di sini artinya yakni yabtaghi bihi wajh Allah, yaitu dia membangun masjid niatnya semata-mata karena ingin mencari ridho Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dikatakan dermawan, bukan karena ingin dikatakan orang yang murah hati, tapi dia lakukan itu semata-mata niatnya di dalam hati yang paling dalam, tulus ikhlas karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ini susah, karena memang niat ini adanya di hati, jadi orang juga nggak bisa tebak. Makanya ada satu hadis Nabi bilang begini, niatnya orang mukmin itu lebih besar dari amalan yang dilakukan dari niatnya.
Artinya kalau kita niat sesuatu yang baik itu ikhlas karena Allah, maka dari niatnya ini akan Allah balas sesuatu kebaikan yang lebih besar. Pun demikian sebaliknya, kalau niatnya li ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya enggak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi, man kataba, siapa yang mencatat, menulis ismahu, namanya, alal masjid, atas pembangunan masjid, alladzi yabnihi, yang masjid itu dibangun, kana ba'idan minal ikhlas, maka dia jauh dari yang namanya ikhlas. Jadi orang bangun masjid pengen namanya itu dicatat, disebut-sebut lah. Pokoknya kalau nggak ada nama saya, wah nggak bisa. Apalagi diiringi dengan kata-kata yang sombong. Ini masjid kalau nggak ada gua, at-taqwa, nggak berdiri. Wah. Ini berarti jauh dari ikhlas, dan yang begini nggak dapat apa-apa, sedikit pun nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang harus selalu belajar untuk menata hati, membangun niat yang baik dalam urusan ibadah, lurus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ikhlas itu nggak bisa dicirikan dengan apa sifat-sifat yang secara zahiriyah. Ada orang nyumbang jangan pakai nama, hamba Allah. Atau ada orang juga disebut namanya tapi dia nggak minta, itu belum tentu nggak ikhlas. Atau orang yang tadi nggak mau disebut namanya juga seperti hamba Allah, belum tentu juga. Artinya gini, kita kalau nyumbang untuk masjid, punya kontribusi apapun untuk pembangunan masjid, ya nggak usah kita buat-buat sikap kita, yang penting hati kita. Sebab ada kalanya begini, kadang orang menyebut nama si penyumbang itu juga jika niatnya untuk kebaikan, katakanlah biar yang lain pada ikut, nggak masalah. Yang penting kita yang disebut namanya itu jangan minta. Nih kalau boleh catat itu pelangi, sampai kayak gitu. Kalau nama saya nggak disebut, wah jangan, harus disebut. Jadi kita ikhlas membangun masjid ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahsulu lahu hadzal wa'dul makhsus. Nah, orang yang tadi yang namanya selalu pengen disebut, ditulis, terlepas dari itu, yang paling utama tentu adalah niat di hati. Maka kata Imam Al-Jauzi, la yahsulu lahu, tidak menghasilkan baginya hadzal wa'du. Ini janji, maksudnya janji Allah, siapa yang bangun masjid akan dibangunkan istana di dalam surga, yaitu al-makhsus, yang secara khusus Allah janjikan. Jadi ini pentingnya kita berniat ikhlas dalam urusan membangun masjid atau memberikan kontribusi kepada pembangunan masjid. Jadi yang dimaksud orang yang bangun masjid ini bukan sekedar orang yang bisa bangun masjid sendirian. Karena Nabi berkata dengan kalimat yang lain dalam hadis yang lain, shagiran kana au kabiran, baik kecil ataupun besar, maka Allah akan ganti dia dengan bangunan istana yang indah di surga nanti. Walaupun kita cuma mampu ngikut andil bangun masjid ini berupa semen 10 sakka atau pasir 1 trukah, 1 kijang, itu termasuk.
termasuk di dalam sagiran kana au kabiran, baik kecil ataupun besar. Karena nanti dari semen yang dibangun ini diaduk sama pasir, ditemplok jadi tembok, dipakai orang sholat, itu setiap saat hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah investasi yang sesungguhnya untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat. Jadi kalau pengen harta kita abadi, tabungannya yang akhirat, yang tembusannya sampai alam akhirat. Kalau tabungan di dunia di bank, ya kapan kita butuh kita pakai habis. Makanya ada satu kalimat yang indah begini, harta yang kita makan itu kelak akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan kelak akan menjadi rebutan anak cucu kita. Tapi harta yang kita sumbangkan, kita sedekahkan, entah itu ke masjid atau kemanapun yang bisa dipakai manfaatnya buat orang banyak, maka itulah harta kita yang abadi dan hakiki. Jadi kalau pengen harta kita itu kekal, maka tabunglah di tabungan akhirat, salah satunya masjid. Man bana lillahi masjidan yuzkaru fihi ismullahi banallahu lahu baitan fil jannah. Ada lagi lafaz hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan lafaz man bana lillah, barang siapa yang membangunkan Allah masjidan, sebuah masjid, yuzkaru fihi ismullah, yang masjid itu di dalamnya dijadikan tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan sebuah rumah yang indah di dalam surga. Jadi masjid yang kita punya kontribusi atas pembangunannya, lalu dipakai ibadah, dipakai sholat, berzikir, nah ini akan mendapatkan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadis ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kita dalam membangun masjid ini tidak sekedar secara fisik doang. Artinya kita megah-megahin fisik masjid tapi ruh masjidnya mati. Berapa banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, fisik bangunannya indah, elok, dengan tatanan model yang begitu luar biasa, cuma ruh masjidnya nggak ada, sholat jamaahnya dikit, taklimnya nggak ada, zikirnya jarang kedengeran, silaturahimnya dan semua yang berkaitan dengan syiar-syiar Islam nyaris nggak ada. Buat apa? Kalau kayak gitu justru kita sedang membangun jalan atau menjadi satu pelaku di antara yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa tanda-tanda kiamat nanti orang akan berlomba-lomba membangun masjid secara fisik tapi roh masjidnya mati. Di jangan sampai seperti itu. Jadi harus kita imbangi, baik fisiknya ataupun ruhnya atau sumber daya manusianya dalam urusan memakmurkan masjid, tentu dalam bentuk syiar Islam, ibadah. Jadi harus kita imbangi. Kayak kita sekarang di At-Taqwa, alhamdulillah masjidnya udah megah, cakep, harus kita imbangi. Dan alhamdulillah taklim di sini udah jelas, seminggu aja bisa 3 kali, subuh, pagi, ntar ada habis maghrib, dan besok Selasa. Wah luar biasa. Jadi ini seimbang, belum lagi acara-acara lain, belum di dalam momen-momen tertentu. Jadi pertahankan hal-hal yang seperti ini supaya kita tidak termasuk dari orang yang berperan
seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana kita berlomba-lomba bermegah-megahan membangun masjid, tapi roh masjidnya, syiarnya justru tidak ada. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang redaksinya serupa dengan ini. Akhrajahu Tabrani, ada lagi riwayat Imam Tabrani, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangun rumah yang indah di surga. Wa man allaqa fihi kindila, dan barang siapa yang menyalakan penerangan di masjid, membuat satu penerangan lampu di masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yutbi ajalikal kindila, maka akan didoakan oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, sampai hatta yutbi ajalikal kindil, sampai padamnya lampu tersebut. Jadi orang yang punya kontribusi memberikan penerangan di masjid, entah dia menyumbang untuk membuat lampu atau listrik atau apapun, yang dengannya masjid menjadi terang di mana orang bisa nyaman ibadah, itu selama lampu itu nyala sampai padam, maka orang yang punya kontribusi dalam penerangan di masjid ini didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya Allah, ini yang doain malaikat 70.000. Katakanlah kita pernah nyumbang bohlam atu, dinyalain, kemudian dimanfaatkan orang yang ibadah di dalamnya. Ini 70.000 malaikat berdoa untuk dia, berdoa untuk kebaikan. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Doa malaikat buat kita, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Itu satu bohlam. Nah, disinilah Islam mengajarkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan peluang itu sangat banyak, apalagi di dalam masjid. Kita memberikan bantuan penerangan di dalam masjid. Ketika lampu itu dinyalakan, shalla ilaihi sab'una alfa malakin hatta yutbi'a fihal kindil. Itu para malaikat sebanyak 70.000 bersolawat, mendoakan dia sampai lampu itu padam. Ntar nyalain lagi, dapat lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, peran kita apa biar kita kebahagiaan, rahmat dan berkah Allah lewat doa para malaikat. Jadi enggak sebatas lampu, apapun yang bisa dimanfaatkan di masjid ini, maka dia akan mendapatkan doa dari para malaikat. Waman basata fihi hausiran, waman basata, siapa yang membentangkan, menggelar, fihi hausir, tikar, ambal, sama aja, apa, karpet, shalla alaihi sab'una alfa malakin, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat hatta yanqati ajalikal hasir, sampai tikar itu digulung lagi. Nah, ini lebih gede lagi. Kalau abalnya nggak digulung-gulung, orang sholat make terus ada yang sholat sunnah, sholat apa wajib, baik sholat sunnah ataupun wajib, berarti
itu 70.000 malaikat selalu mendoakan atas orang yang menggelar itu. Berarti yang paling banyak Pak Anung ini. Nyalain lampu dia. Yaitu salah satu gambar. Makanya tenangnya Pak. Jadi orang kalau mengabdi di masjid itu pasti berkah, baik dunia ataupun akhirat. Jadi kita harus yakin. Jadi Nabi memberikan satu spiritual yang begitu indah. Orang timbang gelar karpet aja, kemudian karpet itu dipakai orang sholat, ibadah, zikir, itu malaikat mendoakan 70.000 malaikat sampai karpetnya digulung. Hafid tikar. Jadi hasil itu tikar yang terbuat dari pelepah korma, tapi itu perwakilan dari nama alas yang digunakan orang untuk sholat. Ya termasuk abal, termasuk karpet. Nah, itu akan mendapatkan doa 70.000 malaikat, doa kebaikan, sampai tikar itu nggak dipakai lagi. Ya Allah, luar biasa. Wabihi kalamun kasirun, dan di dalamnya kalam banyak kalimat-kalimat hadis yang sama seperti ini dengan redaksi yang banyak. Babu maja'a fi karahiyati ayyat takhija 'alal qabri masjidan. Bab tentang karahiyah, dimakruhkan, dilarang, ayat takhija 'alal qabri masjidan, orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, haddatsana Qutaibah haddatsana Abdul Waris bin Sa'id an Muhammad bin Juhadata an Abi Salih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhizina 'alaiha al masajida was suruj. Imam Tirmidzi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya yang luas kepada beliau, meriwayatkan hadis ini yang sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas ini adiknya Abdullah bapaknya Nabi, Abbas bapaknya Abdullah bin Abbas. Jadi salah satu sepupu dan juga keponakan. Keponakannya dari mana? Abbas punya encing namanya Maimunah. Maimunah ini juga salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu juga, keponakan juga. Sepupu dari nasab bapak, keponakan dari nasab istrinya Nabi yang namanya Maimunah. Abdullah bin Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jairatil kuburi. La'ana, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jairati. Jairati itu perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur. Jadi Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan. Nah, ini penting buat kita untuk memahami hadis. Tentu berdasarkan penjelasan para ulama. Dulu Nabi pernah bersabda begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jairatil kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah ke kubur.
qad ra'a ba'du ahli ilmi, sungguh telah dijelaskan oleh sebagian ulama, anna haja, bahwasanya ini maksudnya hadis ini, kana qabla ayyurakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Nabi bersabda seperti ini qabla ayyurakhasa, sebelum hadis ini dirukhsah, dihapus, fi ziyaratil kubur, tentang anjuran atau kesunahan ziarah kubur. Jadi dulu Nabi awalnya melarang perempuan berziarah ke kubur. Kenapa? Karena memang perempuan ini rentan dengan tangisan, air mata, bahkan bisa juga berpotensi melakukan niyah. Niyah itu apa? Jeritan yang menunjukkan nggak nerima nasi. Itu niyah. Ada yang merobek baju, jembutin rambut, nah itu niyah. Jadi yang dikhawatirkan Nabi. Tapi kemudian hadis ini dirukhsah, artinya diganti hukumnya, dihapus karena Nabi kemudian memerintahkan, mensunnahkan orang untuk melakukan ziarah kubur. Jadi hadis ini sudah dirukhsah. Falamma rakhasa dahala fi rukhsatihi rijalu wan nisa'u wa qala ba'duhum innama kurriha ziyaratul quburi bin nisa'i likillati sabrihinna. Jadi keringanan orang perempuan untuk berziarah ke kubur itu adalah bagi yang likillati sabrihinna, yang punya sedikit kesabaran, maksudnya nggak sabaran. Jadi yang dilarang itu yang perempuan yang nggak sabaran, dikit-dikit nangis, meraung-raung. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ziarah kubur karena memang itu disunnahkan. Sebab banyak sekali manfaat orang berziarah ke kubur. Yang pertama, saat orang berziarah ke kubur akan mengingatkan dia bahwa kelak dia akan menjadi penghuni kubur. Artinya ingat mati. Yang dengan itu dia akan mempersiapkan diri, tentu dengan amalan-amalan yang baik, dengan bekal ibadah, agar ketika saatnya dia dimasukkan ke dalam kubur, dia tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Makanya ada satu qaul dari sahabat asar Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, man dakhala qabran bila jadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Man dakhala qabran bila jadin, siapa yang masuk ke kuburan tanpa bekal, salat kagak, ngaji gak pernah, amal ibadah gak ada bekal, lalu udah kalau kubur maksudnya mati, bukan ujuk-ujuk orang masuk kubur itu tiba-tiba pengen masuk ke kuburan, enggak. Maksudnya nanti setelah mati kan pasti dia dimasukkan ke dalam kubur. Dia tanpa bekal, pakaan nama raqibal bahra bila safinah. Sama saja dia itu orang yang nyebrangi laut enggak pakai kapal. Kalau nyebrang kali masih bisa. Lah laut yang jago berenang juga kelelep, apalagi orang biasa. Makanya apa amal kita ini kelak akan menjadi kendaraan yang bisa menghantarkan kita pada tempat yang bahagia. Jadi ziarah itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan orang yang berziarah ke kubur itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena menghidupkan sunnah Rasulullah. Apalagi ziarah ke makam orang-orang yang baik, orang tua, keluarga, itu disunnahkan. Terutama para wali-wali Allah. Kenapa? Supaya kita ngambil iktibar, pelajaran, ngambil
sabar, mengharap berkah. Tentu berkahnya bukan karena dari orang alim tadi, supaya kita ikut kecipratan berkah ilmunya yang dia tinggalkan, kebaikannya yang dia tinggalkan, dan kita juga bertekad untuk bisa mengikuti jejaknya sebagai orang yang baik, orang yang alim. Jadi justru disunahkan berziarah. Jadi hadis ini hapus hukumnya, bahkan Rasulullah kemudian mensunnahkan orang untuk berziarah ke kubur karena banyak manfaat yang dilakukan. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Karena dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu kalau pimpinan-pimpinan agama mereka, entah itu yang namanya pendeta atau apa, mereka mati itu dijadikan buat sembah. Mereka menjadikan kuburan ini masjid sebagai tempat sujud. Jadi pengertiannya bukan begini, bukan di depan masjid itu nggak boleh ada kuburan. Selama kuburan itu terpisah dari bangunan masjid nggak masalah. Kan pernah, bahkan sampai saat ini mungkin ada orang yang meributkan masalah itu. Wah, depan masjid nggak boleh ada kuburan, berarti kita nyembah kuburan. Kuburan selama dia terpisah dengan bangunan masjid nggak masalah. Tentu kalau urusan niat, ya kita jangankan sholat di masjid, sholat di mana aja kita boleh, tentu bukan karena apa-apa, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksudkan hadis ini, yang dimaksudkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jangan menjadikan kuburan-kuburan, entah itu kuburan para wali, ulama yang kita anggap karomah, itu sebagai masjid. Jadi boleh orang membuat kuburan di dekat masjid sepanjang itu tidak satu bangunan dengan masjid. Kalau memang terpisah. Bahkan orang sholat di kuburan boleh. Sholatnya apa? Sholat jenazah. Bukan sholat karena kuburan. Nah ini harus jeli kita memahami. Pernah dulu zaman Nabi ada seorang perempuan yang kerjaannya suka bersihin masjid. Perempuan ini perempuan Afrika berkulit hitam. Dia sering bersihin masjid. Tiba-tiba perempuan ini wafat. Nabi nggak tahu kalau perempuan yang tukang bersihin masjid ini wafat. Nah, satu saat Nabi datang ke masjid itu, Nabi nanya dengan jamaah di situ, di mana si fulana yang biasa membersihkan masjid? Oh, dia sudah wafat ya Rasulullah. Kata Nabi, loh, kok saya nggak dikasih tahu? Di mana kuburnya? Di sana, diunjukin. Nabi datang ke kuburannya, Nabi sholat jenazah, sholat gaib di kuburannya. Jadi itu beda, karena itu bukan sholat karena kuburan, itu menyolati jenazah. Tapi yang dimaksud di sini menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid itu ada dulu zaman Yahudi, orang-orang pimpinan agama kalau wafat dibuatkan kuburan, jadikan masjid, jadikan tempat ibadah. Nah itu yang dimaksud. Innama harrama ittakhadhal masajid 'alaiha li'anna fi sholati fiha istinanan bi sunnatil yahudi. Sesungguhnya diharamkannya orang menjadikan masjid
atasnya, atas kuburan, di anna bis sholati, karena di dalam sholatnya, biha istinana, dia memuji kuburan, bisunnatil Yahudi, sebagaimana orang Yahudi memuji kuburan. Wasyuraja, dan juga asyuraja ini lampu penerangan. Jam'u sirajin, jamak dari siraj, lampu, maksudnya lampu-lampu penerangan. Artinya kita nggak boleh di kuburan itu kita membuat satu penerangan lampu atau apa. Alasannya apa? Li'annahu tadyi'u mali bila naf'in an ta'jimil kuburi kattikhadiha masajidah. Karena dengan membuat lampu-lampu di kuburan, tadyi'u mali, dia meletakkan harta bila naf'in yang tidak bermanfaat. Kuburan dipasangin lampu, itu nggak boleh. Itu sesuatu yang nggak bermanfaat. Lah orang mati nggak perlu lampu. Apa kita pikir dengan dipasangin lampu di kuburan itu orang yang mati keterangan? Enggak, udah nggak ada urusan sama dia. Lampu apapun udah nggak ada urusan sama orang udah mati di kuburan. Dan itu berarti kita mubajir, menaruh harta pada sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi itu yang jadi larangannya itu. Kayak tradisi orang-orang Cina, itu banyak mereka kalau udah mati ada hartanya ditaruh di kuburannya, disimpan. Kemudian kayak gitu, Islam melarang hal-hal yang kayak gitu. Antakjimil kuburi kattikhadiha masajidan, karena hal yang seperti itu sama saja mengagungkan kuburan seperti orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi membuat penerangan lampu atau apapun. Jadi tidak sekedar lampu atau sesuatu yang berharga yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, tapi malah justru ditaruh di kuburan buat orang yang udah mati, yang udah gak ada manfaat. Nah itu dilarang oleh Rasulullah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ma'marun 'an al-Juhri 'an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nanamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu syabab. Hadis yang berikutnya ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, di mana Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, kunna, adalah kami, nanam, tidur, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil masjid, di dalam masjid. Wa nahnu syababun, dan saat itu kami syababun, masih pada muda, jadi remaja. Lalu apa maksudnya Abdullah bin Umar mengucapkan kalimat ini? Nah, hadis ini menjelaskan bolehnya orang tidur di dalam masjid sepanjang menjaga kebersihan masjid. Apalagi tidurnya dengan tujuan untuk menunggu waktu sholat. Yang dilarang itu anja'ala mabitan, masjid itu jadikan tempat nginep. Tidur doang, nginepnya di masjid, sholat kagak. Dan ini lagu apa? Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau sekedar tidur dia bisa menjaga kebersihan, apalagi tidurnya dalam rangka niat untuk menunggu waktu sholat, itu boleh. Yang terpenting dari hadis ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kebersihan masjid ini dari kotoran. Itu yang terpenting.
Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab pernah menceritakan bahwa dia bersama teman-temannya karena kunna kan ini jamaah, pernah tidur pada masa Rasulullah di masjid, maksudnya di Masjid Nabawi, wa nahnu syabab, dan kami saat itu masih pada muda, masih pada remaja. Jadi hadis ini menjelaskan bolehnya orang tidur di masjid. In kunta tanamu fihi li sholatin la ba'sa. Jadi ada penjelasan dari ulama, in kunta, jika kamu tanamu tidur fihi di dalamnya li sholatin, karena tidur untuk menunggu sholat atau ingin sholat, la ba'sa, enggak apa-apa. Wa qad su'ila Sa'id bin al-Musayyab, dan sungguh pernah ditanya seorang ulama Imam Sa'id bin al-Musayyab, wa Sulaiman ibnu Yasar, dan juga Sulaiman bin Yasar, anin naumi bihi. Pertanyaan itu adalah tentang orang tidur di masjid, boleh atau enggak? Faqala, keduanya Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar menjawab, kaifa tas'aluna anha, bagaimana mungkin kau menanyakan hal itu, wa qad kana ahlus subbati yanamuna fihi wa huwa qaumun kana maskanuhum al masjid. Sementara kalian tahu bahwa ahlus subbah yanamuna, mereka tidur fihi di dalam, wa hum qaumun, dan mereka adalah satu kaum, kana maskanuhum masjidan, yang menjadikan masjid itu sebagai tempat tinggal. Nah, ini jawaban apakah orang boleh tidur di masjid. Jadi pernah seorang ulama yang namanya Sa'id ibnul Musayyab dan Imam Sulaiman ibnu Yasar ditanya tentang bolehkah orang tidur di masjid. Keduanya justru menjawab dengan membalikan pertanyaan, kaifa yas'al nabi, bagaimana mungkin kau bertanya demikian. Padahal dulu zaman Nabi itu dikatakan waqad kana ahlus subbah. Ahlus subbah itu orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, yang mereka nggak punya tempat tinggal. Sama Nabi ditampung di masjid, di serambi masjid, dan mereka tidur di situ. Pokoknya semua kegiatannya di situ, termasuk taklim, dengerin nasihat-nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia kerjaannya di situ ya lebih banyak ibadah. Makanya ada sebagian orang berpendapat bahwa ahli sufi, ahli tasawuf itu berasal dari orang-orang ini, ahli sufa, orang-orang yang tidur di beranda-beranda masjid pada zaman Rasulullah. Mereka adalah kelompok kaum muhajirin Mekah yang enggak punya tempat tinggal di Madinah. Karena memang enggak semua orang dikasih tempat tinggal oleh sahabat dari Ansor. Jadi enggak ada yang enggak kebagian. Nah, yang enggak kebagian ini sama Rasulullah ditampung di masjid-masjid. Mereka tidur di situ, makan di situ, Islam di Mekah. Artinya hadis ini menjadi dalil bolehnya orang tidur di masjid sepanjang yang terpenting dia bisa menjaga kebersihan masjid dari kotoran atau najis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim balakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih jata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jujali wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.